Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Niputu Dwindahari Purnaningrum. Saya mengajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Batungsel. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu pada LPTK Sekolah Tinggi I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 2 Batungsel. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri, menjadi umat. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amusti karana berdoa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyaramban Harisyami Sidir Bawatu Wisada Om Santi 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 Om. Baik, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tubuhku, hatiku, pikiranku, fresh. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Tepuk semangat. Dang, ding, dudung, dang, ding, dudung, set. Aman, semangat, yes. Ya, bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, pada hari ini, sebelum melaksanakan pembelajaran, adakah anak-anak yang tidak masuk? Tidak ya. Sepertinya di sini sudah lengkap, Ibu lihat ya. Sudah lengkap. Kemudian coba lihat di sekitar anak-anak, di bawah bangkunya, di sekeliling bangku anak-anak, apakah ada sampah? Nah, jika ada silakan dipungut terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Bagaimana? Sudah bersih? Sudah. Baik. Berarti anak-anak yang piket pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kelasnya sudah dibersihkan. Ya, kalau begitu marilah kita lanjut pada materi. Sudah bisa ya kita lanjut ke materi? Sudah. Baik, anak-anak sudah siap. Di sini Ibu akan mengajak anak-anak membahas materi mengenai Buana Agung. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Nah, bisa anak-anak perhatikan di depan. Ini gambar apa? Ya, silakan Astina. Gambar alam semesta. Betul, ini gambar alam semesta. Kalau ini kira-kira gambar apa ini? Planet. Ini? Bintang. Kemudian ini? Galaksi. Ya. Inilah alam semesta kita, alam jagat raya kita. Ya, kita ada di dalamnya. Anak-anak, marilah kita akan memasuki rumah besar kita. Ya, kita simak video berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan ya.
Inilah tempat tinggal kita. Anak-anak, jadi itulah tadi mengenai video rumah besar kita, yaitu tempat kita tinggal di dunia ini ya. Bagaimana, begitu indah bukan tempat tinggal kita? Iya. Ada sawah, ada gunung, ada lautan, ya, sangat indah. Kemudian, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menganalisis sebuah video tentang Buana Agung. Apa sih itu Buana Agung? Ya, supaya anak-anak bisa memahami lebih dalam lagi, sekarang Ibu akan meminta anak-anak untuk membentuk kelompok. Kelompok yang minggu lalu saja kita pakai. Sekarang karena sudah membentuk kelompok, Ibu akan lanjutkan memberikan video selanjutnya ya. Silakan anak-anak analisis bersama teman kelompok kalian ya. Silakan perhatikan. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang Buana Agung. Tahukah kalian apa itu Buana Agung? Buana Agung adalah alam semesta yang luas, ciptaan Sang Hyang Widi-Wasa. Setelah anak-anak menonton video yang telah Ibu tayangkan di depan, silakan sekarang anak-anak analisis ya. Apa sih maksud dari video tersebut? Ya, mengenai apa itu Buana Agung. Bagaimana, ada kesulitan anak-anak? Tidak. Ya, sudah paham ya semuanya. Bagaimana anak-anak? Sudah ada yang selesai? Sudah. Sudah, ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kemudian kelompok 3? Sudah. Paling keras suaranya ya, paling semangat ini. Kelompok 4? Sudah. Ya, semuanya sudah selesai. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Silakan sekarang anak-anak, Ibu minta untuk membacakan hasil diskusi kalian mengenai apa itu Buana Agung. Ya, silakan. Siapa yang bertugas nanti membacakan hasil diskusinya ya. Salah satu saja dari kelompoknya. Begitu. Ya, silakan kelompok 1. Kata Buana berarti dunia atau alam, sedangkan agung berarti besar atau luas. Jadi Buana Agung dapat diartikan sebagai alam besar tempat seluruh makhluk hidup berada. Ya, itu dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Buana Agung atau disebut juga dengan istilah makrokosmos berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu dari bahasa Buana yang artinya alam dan Agung yang berarti besar. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Buana Agung merupakan manifestasi dari Manifestasi dari kekuasaan dan kemampuan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Segala sesuatu di alam ini diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturan yang sempurna. Ada siang dan malam, panas dan hujan, gunung dan laut. Semuanya saling melengkapi dan menopang kehidupan. ya, bagus sekali ya untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 bagaimana? Buana Agung atau disebut juga dengan istilah Makrokosmos. berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu dari kata Buana yang artinya alam dan Agung yang berarti besar. Jadi Buana Agung artinya adalah alam yang sangat besar atau jagat raya. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semua jawabannya sudah bagus sekali ya. Berarti bahwa menunjukkan anak-anak sudah menyimak videonya dengan baik ya. Jadi itulah anak-anak mengenai Buana Agung. Buana itu artinya alam, Agung artinya besar. Jadi Buana Agung artinya alam yang besar. Ya, atau jagat raya. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik, kemudian selanjutnya
Nah, ini dia. Ya, mengenai proses pembentukan alam semesta, apa itu Buana Agung? Buana Agung adalah alam semesta raya atau jagat raya dalam pandangan agama Hindu, yang juga dikenal sebagai makrokosmos atau Brahmanda. Ya, istilah ini merujuk pada segala isi alam semesta, seperti ada matahari, planet, bintang, bumi, dan semua keberadaan fisik di dalamnya. Kemudian adapun unsur-unsur Buana Agung. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu, bisa anak-anak perhatikan di depan, unsur-unsur Buana Agung atau alam semesta dalam pandangan agama Hindu adalah Panca Mahabhuta. Adapun bagian-bagian dari Panca Mahabhuta, berarti ada 5, yaitu apa saja? Ya, jadi Panca Mahabhuta itu adalah 5 unsur dasar yang membentuk segala sesuatu di jagat raya ini. Ya, misalnya di sini ada 5 unsur. Unsur ini adalah pertiwi. Unsur pertiwi itu bersifat padat. Contohnya tanah. Tanah padat enggak? Padat. Kemudian apa? Unsur apa? Yaitu cair. Misalnya air. Kemudian ada unsur teja, yaitu cahaya. Contohnya api, matahari. Ya. Kemudian ada unsur bayu. Apa itu? Yaitu udara atau angin. Bisakah anak-anak merasakan udara? Bisa. Bisa. Kemudian unsur akasa, yaitu ruang atau angkasa. Artinya ruang kosong. Ya, hampa, ruang hampa. Itulah tadi kelima unsur-unsur pembentuk alam semesta atau jagat raya ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Atau ada pertanyaan? Sudah paham ini? Sudah. Kok kecil sekali suaranya? Bagaimana, sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, silakan angkat tangannya. Begitu ya? Ya. Bisa dilanjutkan materinya? Bisa. Baik, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking. Supaya tidak ngantuk ya, tadi ngomongnya sudah, gitu, mengecil suaranya. Ya, seperti tidak bersemangat pagi-pagi. Mari kita berdiri dulu semuanya. Ya, nanti anak-anak silakan perhatikan videonya. Ya, apa langkah-langkah yang diminta pada video itu, ikuti gerakan-gerakannya. Kita mulai ya. Lihat, perhatikan ke depan, ikuti. Tangannya ke depan. Baik, sekarang kedua tangannya ditepuk. Tepuk tangan. Dipercepat. Hentakkan kedua kakinya. Bagaimana? Sudah hilang ngantuknya? Sudah, pagi-pagi masa ngantuk ya. Baik, silakan duduk sekarang. Itu tadi ya. Bagaimana? Sudah bisa dilanjutkan sekarang? Sudah. Atau masih terbawa suasana sepertinya Adele ya, masih ketawa. Sampai nangis keluar air matanya. Ibu lanjutkan ke materi. Kita menonton. Silakan disimak lagi videonya. Nah, sampah kiriman. Ya, bagaimana anak-anak miris tidak melihat kondisi banyak sampah
Seperti itu. Miris ya. Tadinya kita kan sudah menonton video tentang keindahan alam semesta. Yang pertama, slide pertama yang Ibu tayangkan tadi. Begitu indahnya alam semesta kita, tempat tinggal kita, rumah kita yang paling besar. Tapi coba sekarang kalian perhatikan lagi. Ya, berita-berita sampah-sampah plastik yang tertimbun beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun bahkan. Ya, seperti inilah keadaannya. Ujung-ujungnya kemana? Dari desa. Kan, air sungai menuju ke laut akhirnya. Maka dari itu, bagaimana harusnya sikap kita agar sampah-sampah itu, ya Astina, membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali ya. Habis makan makanan plastik, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita makan. Misalnya setelah makan itu jangan kita langsung buang sembarangan. Ya, tapi kita kumpulkan dulu sampah-sampah plastik itu. Barulah kita namanya bertanggung jawab. Ya, karena apa? Kalau kita sering seperti itu, makin banyak ada sampah-sampah plastik. Kasihan kan? Hewan-hewan yang tinggal di laut. Seperti itu. Tadi kan ada videonya. Penyu itu kena apa tadi itu di videonya? Iya, sampah plastik. Kena paku. Kemudian ada ikan-ikan tadi yang sudah dicek di lab itu. Ada warna-warna merah. Berarti kalau kita mengkonsumsi ikan yang kita beli itu kan dari laut. Kita memasak di rumah. Itu yang kita makan juga. Apa yang terjadi? Ikan itu kan makan plastik di laut. Otomatis kita juga makan plastik. Seperti itu. Bagaimana? Sedih tidak? Sedih. Nah, maka dari itu, anak-anak marilah kita bertanggung jawab. Ya. Bagaimana caranya kita mengolah sampah-sampah plastik itu agar tidak tercemar. Ya, kalau misalnya anak-anak lewat gitu di jalan atau dimanapun, atau di lingkungan sekolah anak-anak melihat sampah plastik, langsung dipungut. Kemudian diletakkan ke tempat sampah. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk menganalisis kembali mengenai video tersebut, mengenai isu-isu lingkungan global namanya. Ya, silakan anak-anak berdiskusi kelompok sekarang mengenai apa sih kaitannya Buana Agung dengan isu-isu tersebut. Isu-isu itu masalah yang terjadi tadi, yang sudah Ibu tayangkan. Kemudian apa hubungan kerusakan lingkungan dengan hilangnya keagungan Buana Agung? Ya, apa hubungannya gitu loh. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada yang mau bertanya, mungkin kurang paham? Ya, jadi apa sih hubungannya kerusakan lingkungan itu dengan hilangnya keagungan Buana Agung? Yang tadinya kita sudah melihat tayangan video mengenai alam semesta itu sangat indah, sangat luas, sangat besar, sangat asri. Dan kemudian kita melihat lagi, kok banyak ya ada sampah plastik di laut. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Begitu ya. Silakan anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya. Bagaimana, ada kesulitan? Ya, Ibu harap semuanya sudah paham dan bisa mengerjakan dengan baik. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya mengerjakan? Ya, sekarang Ibu minta anak-anak menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai yang pertama itu apa kaitannya Buana Agung dengan isu-isu tersebut. Kemudian yang kedua, apa hubungan kerusakan lingkungan dengan hilangnya keagungan Buana Agung? Ya, tadi sudah anak-anak perhatikan videonya. Sekarang silakan anak-anak bacakan hasil diskusi kelompok kalian ya. Baik, silakan dari kelompok mana dulu yang mau angkat tangan? Ya, silakan kelompok 1. 1. Buana Agung sebagai alam semesta yang suci. Buana Agung berarti alam besar, yaitu seluruh jagat raya, bumi, laut, udara, gunung, tumbuhan, hewan, dan segalanya. Unsur kehidupan dalam ajaran Hindu, Buana Agung dianggap
sebagai ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, alam semesta adalah perwujudan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan suci, agung, dan patut dijaga. Ya, itu tadi mengenai pengertian Buana Agung ya. Itu Buana Agungnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa kaitannya Buana Agung dengan isu-isu tersebut? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kelompok mana? Ya, kelompok 2, silakan. Kaitan antara Buana Agung dengan isu-isu tersebut adalah, jadi kalau kita membuang sampah di laut, laut akan tercemar, ikan-ikan bisa terluka, bahkan ikan di laut bisa mati karena sampah. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu tadi kaitan Buana Agung dengan isu-isu tersebut. Tadi sudah ditampilkan sebuah video ya mengenai sampah-sampah plastik yang hanyut sampai ke laut. Itu mengakibatkan apa? Semua makhluk hidup yang ada di laut itu bisa Mati, bahkan terluka. bahkan terluka. Ya, silakan dari kelompok 2 lagi. Ketika manusia melakukan pencemaran, penebangan hutan atau pembuangan sampah sembarangan, terutama sampah plastik, maka keseimbangan Buana Agung jadi rusak. Akibatnya air menjadi kotor dan sulit digunakan. Udara tercemar, hewan dan tumbuhan mati, iklim menjadi tidak seimbang. Iya, bagus sekali ya. Bisa didengar semuanya kelompoknya? Ya. Jadi itulah yang akan terjadi apabila kerusakan-kerusakan lingkungan itu semakin banyak ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, apa hubungan kerusakan lingkungan dengan hilangnya keagungan Buana Agung? Ya tentu sangat berhubungan. Karena apa? Kita tinggal di alam semesta ini. Nah, yang menjaga juga siapa seharusnya? Kita sebagai manusia ya. Bagaimana caranya kita bertanggung jawab atas alam kita? Apabila kita salah dalam bertindak, ya, membuang sampah sembarangan, seperti itu misalnya, kemudian tidak menjaga lingkungan alam sekitar, maka yang akan terjadi ke depannya adalah lingkungan alam ini atau Buana Agung ini, alam semesta ini, jagat raya ini akan menjadi tercemar. Itulah yang akan terjadi, anak-anak. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, hewan-hewan di laut juga akan mati. Itu bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, angkat tangannya. Ya, Liona? Berarti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan langit termasuk semua ciptaan Indah Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa ya? Ya, tentu saja. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita manusia ini hidup di dunia ini ya. Bukan hanya manusia saja, tetapi ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu termasuk ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa ya. Baik, itulah tadi diskusi kelompok pada hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 itu sudah semuanya bagus. Kemudian sekarang ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, silakan Heri. Bu Guru, setiap sore saya selalu menyiram tanaman di rumah. Apakah itu termasuk cara kita menjaga Buana Agung? Ya, tentu saja. Menyiram tanaman, kemudian merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, itu juga termasuk kita merawat Buana Agung. Ya, kira-kira siapa yang bisa mencontohkan contoh merawat lingkungan, melestarikan lingkungan? Ya, silakan Astina. Contoh-contoh kita untuk melestarikan Lingkungan dengan baik adalah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Lagi. Memilah sampah organik dan non-organik. Ya, memilah sampah organik dan non-organik. Lagi. Ada.
Lakukan pembakaran sembarangan. Ya, tidak melakukan pembakaran sembarangan. Karena jika kita melakukan pembakaran sembarangan, maka apa yang terjadi? Udara akan tercemar. Udara akan tercemar. Apabila udara sudah tercemar, Kita akan menjadi sesak napas dan bisa batuk. ya, bisa sesak napas dan batuk-batuk. Atau itu bisa menimbulkan penyakit. Bagus sekali ya, Astina. Baik, itu tadi mengenai hubungan kerusakan lingkungan dengan hilangnya keagungan Buana Agung. Sekarang Ibu sudah membawakan sebuah alat peraga. Di sini Ibu sudah membuatkan gambar-gambar. Ya, nanti anak-anak silakan pilah mana yang termasuk gambar-gambar positif dan negatif dalam upaya melestarikan alam semesta. Ya, silakan nanti apabila ada perilaku positif berarti anak-anak letakkan es krim ini di gelas yang misalnya dia negatif, letakkan di bagian yang negatif. Apabila perilakunya menunjukkan perilaku positif, maka diletakkan di gelas yang positif. Bisa dipahami? Baik. Kemudian nanti Ibu minta ya masing-masing kelompoknya untuk maju ke depan. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2 sekarang ya. Silakan maju ke depan. Selanjutnya tadi sudah kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Sekarang selanjutnya kelompok yang terakhir silakan maju ke depan. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Apakah ada yang keliru menempatkan? Ada yang bisa membantu Ibu satu orang saja? Ya. Sekarang dilihat. Benar? Ya, letakkan di bawah. Benar. Ya. Kita lihat. Apakah ada yang keliru memasukkan di gelas yang negatif ini? Silakan. Ya, benar semua ya. Berarti anak-anak sudah benar meletakkan mana perilaku yang positif dan negatif. Ya, silakan duduk Harry. Kalau begitu, berarti semua kelompok sudah memahami mengenai bagaimana sih upaya-upaya dalam melestarikan alam semesta gitu ya. Baik, selanjutnya anak-anak. Kira-kira ada pertanyaan? Baik anak-anak, itulah tadi ya. Anak-anak sudah mampu menggunakan alat peraga dengan memilah-milah mana sih perilaku yang positif, mana sih perilaku yang negatif dalam upaya-upaya melestarikan alam semesta. Adapun kesimpulan dari materi hari ini ya anak-anak, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kita diskusikan tadi bersama kelompok anak-anak masing-masing. Jadi kesimpulannya di sini adalah Buana Agung adalah alam semesta raya atau jagat raya dalam pandangan agama Hindu yang juga dikenal sebagai makrokosmos. Istilah ini merujuk pada segala isi alam semesta seperti matahari, planet, bintang, bumi, dan semua keberadaan fisik di dalamnya. Kemudian unsur-unsur Buana Agung atau alam semesta dalam pandangan agama Hindu adalah adanya panca. Untuk selanjutnya silakan anak-anak nanti mencari di rumah ya. Bagaimana upaya kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kelestarian alam semesta. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, demikian materi pada hari ini, pertemuan pada hari ini. Marilah kita cukupkan dengan mengaturkan para mesanti. Silakan ketua kelasnya. Om Santi, 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 Om. Ya, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.